Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk sahabat-sahabatku, teman-temanku yang gemar bercerita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Amin. Dan semoga cerita-cerita yang sudah kita berikan menjadi amal jariah untuk bekal kita nanti menghadap Sang Pencipta. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sahabat sekalian, setiap orang bisa saja memiliki banyak koleksi cerita, bahkan ia banyak menghafal cerita-cerita. Tapi, tidak banyak orang yang percaya diri saat diminta bercerita di hadapan audiens. Iya apa iya? Nah, untuk itu, di pertemuan kali ini, insya Allah dengan sedikit pengalaman yang saya miliki, saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara agar kita lebih percaya diri dalam bercerita. Pertama, membayangkan penampilan yang indah sebelum cerita. Membayangkan penampilan yang menarik sebelum cerita. Membayangkan penampilan yang spektakuler sebelum cerita. Contohnya gini, misalnya Kak Pipit dipanggil. Kita panggilkan pendongeng kita. Kak, Pipit, Pit. Wah, Kak Pipit sebelum ia naik ke atas panggung untuk bercerita, ia membayangkan dalam benaknya bayangan yang positif. Wah, nanti kalau saya bercerita, pasti anak-anak akan terhibur. Yes, nanti kalau saya cerita, anak-anak pasti akan gembira. Suasana akan pecah. Wah, nanti setelah saya cerita, anak-anak akan ngejar-ngejar saya untuk minta tanda tangan saya. Hihi. Wah, kalau bayangan dalam benak kita itu positif, maka ketika kita mulai bercerita, kita akan lebih percaya diri, rileks, santai, dan enjoy. Betul? Insya Allah. Tapi, kalau kita membayangkan hal yang buruk, misalnya, aduh nanti kalau saya dongeng, anak-anak nggak akan ketawa nih, nggak akan gembira nih. Aduh, nanti kalau saya dongeng, saya bakal ditimpukin. Ya Allah, kasihan banget. Aduh, nanti kalau saya dongeng, saya pasti dikatain nih nggak lucu, nggak asik, nggak seru. Aduh. Nah, kalau bayangan buruk ada di benak kita sebelum kita bercerita, maka apa yang terjadi? Ketika kita bercerita, kita akan merasa kaku. Kita akan merasa takut. Takut salah, takut tidak asik, takut tidak menarik, dan lain sebagainya. Jadi, mudah-mudahan tips pertama ini menambah rasa percaya diri kita sehingga tampilan kita menjadi tampilan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana? Sudah membayangkan penampilan yang menarik, yang spektakuler, yang indah? Alhamdulillah. Nah, di tips yang kedua adalah sugesti. Apa? Iya, sugesti. Contohnya, saya pasti bisa. Bismillah. Saya pasti ceria. Saya pasti membahagiakan. Saya pasti membuat semuanya senang. Saya pasti bisa menghibur mereka. Ye 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 ye. Nah, sugesti ini ketika kita munculkan sebelum kita bercerita, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menampilkan penampilan yang menarik saat kita bercerita. Insya Allah. Sahabat sekalian,
Di tips yang ketiga ini sekaligus tips yang terakhir adalah rajin-rajinlah berlatih. Misalnya, kita hanya punya satu cerita, tapi satu cerita tersebut terus kita ulang-ulang. Terus kita ceritakan di berbagai tempat. Caranya bagaimana? Buat kita yang baru pemula nih, kita buat saja program dongeng gratis. Iya, kita tawarkan ke sekolah-sekolah, kita tawarkan ke TPA-TPA. Akhirnya, kita akan terus bercerita. Kita akan terus mengulang-ulang cerita itu, dan hasilnya sangat luar biasa insya Allah kalau kita coba. Manfaatnya banyak. Kita akan semakin dikenal, udah pasti. Yang kedua, kita akan lebih percaya diri saat bercerita. Insya Allah. Yuk, sahabat sekalian, khususnya pendongeng-pendongeng pemula, jangan mengharapkan hanya diundang. Tapi ketika tidak ada yang mengundang kita, kitalah yang menjemput bola. Kitalah yang mengenalkan diri. Ya, siap? Insya Allah siap semuanya ya. Baik teman-teman, demikianlah tips dari Kak Mul tentang menumbuhkan rasa percaya diri dalam bercerita. Terima kasih sahabat sekalian yang setia menyimak tips dari saya. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan tentunya buat sahabat-sahabat sekalian. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria.